Nah, ini dia teman-teman penampakan untuk alat cairan desinfektan ya. Tapi cairannya, karena kemarin ada kabar bahwa desinfektan ini berbahaya ya, jadi kita ganti cairannya. Itu saya pakai cairan yang alami. Nah, kira-kira apa cairannya? Tapi kita fokus dulu, ini kita belum beres semua ya, karena cuaca tuh, kalau teman-teman lihat cuacanya udah mendung banget ya. Jadi ini yang kemarin saya ceritakan, ini jadinya seperti ini. Jadi nanti teknisnya sendiri di sini ada tulisan masuk, terus tanda panah ke sini. Jadi nanti kita simulasikan dulu. Jadi kalau pasien di sini dia, nah, bergerak, ini sensornya saya sudah ganti. Nah, dia akan nyala tuh. Nah, ini, nah, kita lewat seperti ini. Sudah. Nah, ini alatnya ada di sini. Tuh. Jadi simulasinya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, nanti ketika pasien sudah keluar dari klinik, nah di sini akan ada tulisan keluar, tanda panah ke sana. Jadi si pasien tidak melewati ini kembali, melainkan dia sudah lewat sini. Jadi si sensor ini tidak seperti kemarin. Jadi ketika pasiennya lewat pun dia sudah tidak menyala tuh. Arah pulang pasiennya dia tidak menyala. Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ayahnya Bimbul. Nah, kali ini kita akan, kemarin teman-teman sudah ada yang melihat kan ya, alat cairan desinfektan otomatis buatan saya. Nah, itu sekarang kita sempurnakan. Jadi menurut saya dan istri itu agak kurang efektif. Yang pertama, catatannya kurang efektifnya karena kalau pasiennya masuk ya dia alat itu nyala. Nanti kalau pasien keluar pun, ketika pasien sudah melewati sensornya, itu mesin akan menyala kembali. Jadi kasarannya boros lah. Nah, ini kita akan memperbarui pakai pralon. Jadi kita bikin seperti bilik desinfektan otomatis. Tetap hanya ganti pengurangan dari alat semprotnya itu ya, dryer apa-apa gitu namanya, yang oren-oren itu yang mengeluarkan airnya, efek embunnya itu. Nah, itu kita kurangin titiknya. Terus untuk tiang-tiangnya kita putuskan untuk memakai pralon. Jadi motor tetap parkir. Nanti ketika si pasien itu akan masuk ke klinik, nah dia melalui bilik desinfektan otomatis ini. Nah, caranya seperti apa? Insya Allah nanti kalau misalkan sempat kita akan rekam ya caranya seperti apa. Kalau tidak pun nanti ketika jadi saya akan menjelaskan ini ukurannya gimana, teknisnya seperti apa. Oke, nah ini kita lagi sedang gambar-gambar. Nah, yuk coba kita lihat dulu gambarnya. Ini belum sempurna ya teman-teman, baru kita mau mulai. Ada yang suntik KB di klinik istri, jadi kita pending dulu. Oke, ini. Nah, ini gambarannya teman-teman seperti ini. Ini kita pakai pralon semua. Ini pakai pralon. Nanti titik-titiknya ada di kanan, di kiri, sama di atas. Untuk depan dan belakangnya kita akan memakai plastik taplak meja yang tebal. Nanti tinggal kita sayat ya, kita potong-potong gitu. Nah, itu untuk akses keluar masuknya pasien. Untuk akses masuknya pasien. Jadi dia masuk ke sini ya kan, karena ini hanya untuk muat satu orang. Terus di sini untuk keluarnya. Jadi ketika dia keluar, dia nggak usah semprot lagi. Itu dia teman-teman, semoga ini eksperimen ini bisa berguna, bisa menginspirasi teman-teman juga. Mohon maaf belum bisa saya balas satu persatu ya untuk komennya maupun yang WA masuk ke saya. Nanti akan kita bahas juga masalah alat-alatnya, sudah dibahas ya, teman-teman bisa lihat di video sebelum ini. Itu ada kita bahas juga, karena banyak dari teman-teman yang menanyakan alatnya pakai apa, totalnya berapa. Oke. Ya, kita lanjut. Jadi alat yang digunakan pralon ada berapa, Ndak? 5. Pralonnya 5. Ini ukurannya ada yang 80 ya? Ada yang 80, ada yang 60, ada yang 100.
Oke, jadi ada 3 ukuran. Ini peralonnya lagi diukur. Terus apalagi alatnya, ini dia. Ini kita butuh ini buat menyambung-nyambungkan ya. Ini di material banyak. Ini yang T-nya. Oke, ini kita sekitar butuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Terus L nya yang seperti ini kita butuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Kita butuh 12 juga. Nah, nanti kita akan coba. Ini kurang di apa? Kelebihan. Ya, jadi ini harus kerjasama ya, orang-orang sekitar kita ya. Ini tadi yang tadi itu di rumah kita, tidak keluar ya, tidak kemana-mana. Jadi sini dong agak ngedeket karena hujan. Ini jomblo loh kameramennya, teman-teman. Cewek jadi-jadian. Jadi untuk sebisa mungkin teman-teman, lockdown ini aktivitas semuanya di rumah harus produktif ya. Kita bisa membuat bahan-bahan seperti ini di waktu yang memang banyak ini. Ya, yang penting usaha tetap jalan ya. Bismillah aja. Jadi terus satu lagi teman-teman, saya saran ya, dilema ya, kita dilarang untuk mudik, tapi kita sendiri di sini tidak ada penghasilan ya. Kita juga bingung mau ngapain. Tapi saran saya, kita ikuti aturan dari pemerintah. Kita stay at home, jangan kemana-mana, karena kalau kita mudik juga bukannya kitanya sehat gitu loh. Kita sehat dari daerah A misalkan kita kerja, kita di perjalanan megang sesuatu ya, nggak beraktivitas segala macam, dikhawatirkan disitulah kita tertular virus corona ini. Terus kita ke rumah, di rumah kita mencelakai, justru malah kita menulari ke keluarga-keluarga kita, menulari ke orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, dan semuanya itu akan berakibat fatal teman-teman. Jadi ikuti anjuran dari pemerintah, stay at home. Sama saya juga, usaha saya wedding, pre-wedding, ya tidak ada yang masuk gitu. Tapi apa ya, kita sekali lagi harus ikuti aturan dari pemerintah. Insya Allah kalau kita ngikuti aturan pemerintah, semuanya akan berlalu dengan cepat. Tapi kalau kita misalkan ngeyel, virus ini akan terus bertambah terus akan lama prosesnya teman-teman. Oke, pokoknya kita buat waktu kita di rumah menjadi produktif. Apapun caranya pasti bisa. Ingat, jangan panik, tetap tenang. Yuk kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman penampakan untuk alat cairan desinfektan ya. Tapi cairannya, karena kemarin ada kabar bahwa desinfektan ini berbahaya ya, jadi kita ganti cairannya. Itu saya pakai cairan yang alami
Nah, kira-kira apa cairannya? Tapi kita fokus dulu, ini kita belum beres semua ya, karena cuaca tuh, kalau teman-teman lihat cuacanya udah mendung banget ya. Jadi ini yang kemarin saya ceritakan, ini jadinya seperti ini. Jadi nanti teknisnya sendiri di sini ada tulisan masuk, terus tanda panah ke sini. Jadi nanti kita simulasikan dulu. Jadi kalau pasien di sini dia bergerak, ini sensornya saya sudah ganti. Nah, dia akan nyala tuh. Nah, ini. Nah, kita lewat seperti ini. Sudah. Nah, ini alatnya ada di sini. Tuh. Jadi simulasinya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, nanti ketika pasien sudah keluar dari klinik, nah di sini kan ada tulisan keluar, tanda panah ke sana. Jadi si pasien tidak melewati ini kembali, melainkan dia sudah lewat sini. Jadi si sensor ini tidak seperti kemarin. Jadi ketika pasiennya lewat pun dia sudah tidak menyala tuh. Arah pulang pasiennya dia tidak menyala. Untuk cairannya sendiri, ini saya tidak memakai ini, tapi memakai ini, teman-teman. Ini adalah rebusan daun sirih. Jadi ini daun sirih saya rebus ya, terus saya ambil airnya. Ngerebusnya pun saya lumayan ini, jadi sampai airnya pekat banget, sampai berwarna gitu ya, berwarna merah coklat banget. Itu baru saya matikan. Jadi airnya sudah berkurang hampir 50%. Terus nanti saya akan campur ke sini. Jadi ini kalau nggak salah 5 liter ya, 5 liter ya. Jadi setengahnya ini itu buat 25 liter ini. Jadi saya campur dengan air ya. Jadi saya sudah tidak pakai ini lagi. Jadi saya pakai yang alami. Daun sirih ini dia ini adalah antiseptik alami, teman-teman. Jadi tetapi dengan catatan cairan ini hanya saya pakai untuk 1 hari. Jadi untuk besok saya bikin lagi ya, karena dia bertahannya 24 jam. Itu lebih baik ya, kita pakai hanya 24 jam setelah kita pindahkan. Jadi ini lumayan banget. Dan ini juga alat seperti yang tadi itu sangat menghemat banget. Biasanya kalau yang kemarin itu lumayan ya, teman-teman, dari semprotannya pun banyak, terus air yang dikeluarkannya pun banyak. Ketika pasien keluar tidak kena, tapi mesin tetap hidup. Itu menurut saya kurang efektif ya. Kalau ini masuk, pasien kesemprot, nah dia keluar tuh sudah tidak terkesemprot lagi. Jadi ini lumayan untuk menghemat setengah dari air yang kemarin. Oke. Jadi selain pakai daun sirih, teman-teman juga bisa memakai cairan Dettol. Itu bisa juga, tapi sesuai dengan aturannya ya, teman-teman. Jadi bedanya desinfektan sama antiseptik adalah kalau desinfektan itu untuk benda-benda mati. Kalau cairan antiseptik itu bisa untuk tubuh kita juga, teman-teman. Oke, itu dia. Semoga bermanfaat dan dadah.